Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, sepertinya masih semua gak lemas ya. Ayo kita kembali lagi ke kata-kata. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, oke, semua sudah semangat. Kita panjatkan pujian hari ini, harinya Tuhan. Ayo semua adik-adik lipat tangan, tundukkan kepalanya. Nah adik-adik, kakak undang sekarang untuk bangkit semua berdiri. Ayo semua bangkit berdiri, kita panjatkan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang ditikulnya. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan jalan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bibir-bibirnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anakmu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Taurat kita di hari Minggu ini yang diambil dari hukum Taurat yang kelima
sampai dengan hukum Taurat yang ke-10. Kita sama-sama mengucapkannya. Inang pertama nanti diikuti oleh adik sekolah minggu ya. Hukum Taurat yang ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu, Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita ke-6. Kita ke-6. Jangan membunuh. Jangan membunuh. Kita ke-7. Kita ke-7. Jangan berzina. Jangan berzina. Kita ke-8. Kita ke-8. Jangan mencuri. Jangan mencuri. Kita ke-9. Kita ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. terhadap sesamamu manusia. Kita ke-10. Kita ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Taurat. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum Tauratnya. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Ayo adik-adik kita kembali bernyanyi, tapi kakak undang semua untuk bangkit berdiri lagi. Ayo, semua sudah berdiri. Oke, kita panjatkan pujian di Badan Topan Dunia. Ayo semua lipat tangannya, tutup matanya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang kepadamu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia-Mu tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damai-Mu tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Pembacaan epistel untuk kita di hari Minggu ini yang tertulis di Yunus 3
ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca secara responsoria atau bergantian. Nanti di ayat yang 10 kita sama-sama membaca. Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang-balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkanlah jubahnya, disungkumkannya kain kabung, lalu duduklah ia di kabung. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berseru kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari mukanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Kita sama-sama membaca. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Ayo kakak undang untuk semua lagi bangkit berdiri. Ayo semua berdiri, kita panjatkan pujian burung pipit yang kecil. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
surga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita bernyanyi, ayo semua dipersiapkan dulu Alkitabnya, dipersiapkan hatinya. Kalau udah, kita angkat pujian bahasa cintamu. Ayo semua dilipat tangannya, tutup matanya. Halo adik-adik, kita jumpa kembali loh bersama Inang. Sudah 1 tahun ya kita akan berjumpa. Tapi sebelum kita menjelaskan firman Tuhan dan adik-adik mendengar, yuk kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Halo adik-adik yang terkasih, hari ini kita ambil firman Tuhan sesuai dengan amanah AKBP ya, tanggal 31 Januari 2021, tertulis di kitab Matius pasal yang ke-13 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Matius 13 ayat 31 sampai dengan 35, beginilah firman Tuhan. Perumpamaan tentang biji sawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis biji, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kambing seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan
supaya dengarlah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikian firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau bertanya kepada adik-adik semua. Pernah lihat biji ya? Pernah? Pernah. Biji jagung, biji bunga, apalagi sekarang lagi heboh-hebohnya, lagi viral-viralnya. Mungkin emak-emaknya pun di rumah banyak yang menanam bunga. Dan ketika mamanya nanam bunga ada bijinya enggak? Apa? Iya, tidak semua bunga itu berbiji. Ada bunga yang dari daun, janda bolong itu dari daun ditanam. Tapi ada juga yang dari biji. Jadi kalau kita tidak bagus menabung bijinya, dia tak bisa tumbuh. Begitu juga dengan tanaman jagung. Jagung itu ditanamkan bijinya yang ditanam. Di bijinya bertumbuh menjadi besar, lalu menghasilkan buah. Tetapi firman Tuhan hari ini bukan berbicara tentang biji jagung, bukan juga berbicara tentang biji-biji yang kita katakan tadi baik bunga dan lain sebagainya. Tapi yang Tuhan ibaratkan dengan perumpamaan biji sesawi. Dia pertama, kok Tuhan pakai biji sawi? Kenapa nggak biji yang lain? Kok nggak biji jagung tadi dengan pendeta yang dipakai Tuhan? Ayo kita bedakan. Jagung, biji, baru dia tumbuh besar, dia tidak bisa menjadi tempat untuk hewan atau binatang yang lain. Tapi hari ini kita diumpamakan dengan biji sawi. Itu biji yang paling kecil. Pernah minum selasi kan? Itu loh yang minuman-minuman yang biji-bijian itu kan kecil. Ketika dia sudah masuk air dia besar. Demikian ketika buah itu atau biji itu belum masuk ke air dia kecil. Bahkan dilihat dengan mata saja agak nampak lah kalau dia sebiji. Itu yang Tuhan katakan melalui biji sawi. Itu biji yang paling kecil dari segala jenis biji-bijian. Tapi kenapa Tuhan pakai itu? Yang mau Tuhan katakan hari ini bukan awal, bukan mulanya, tetapi proses dan ujungnya. Biji sesawi itu awalnya kecil, lalu dia tumbuh, dan dia menjadi tempat para burung bersama. Ternyata biji itu yang kecil tadi bisa menjadi sebuah pohon yang sangat besar, pohon yang sangat rindang, dan pohon yang bisa memberikan perlindungan, tempat berteduh bagi ciptaan Tuhan. Sekarang ketika Inang tanya, apa cita-cita dari adik-adik ini? Banyak. Aku mau jadi dokter, Inang pendeta. Aku mau jadi seorang guru. Ada tak mau jadi seorang pendeta? Pasti kita katakan, enggak lah Inang, dia enak jadi seorang pendeta. Banyak kali dipikirkan. Dari anak-anak baru lahir sampai orang lansia sudah mau meninggal, itu saja diurus-urus pagi, siang, sore, malam. Harus 24 jam dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari sebenarnya ketika kita menjadi pelayan Tuhan, tugas kita berat daripada orang lain. Kalau kita seorang dokter, kita hanya berkata ketika datang pasien sakit apa, tunggu dulu pasien berbicara baru kita bilang, iya Mas Amin kasih obat Mas Amin. Jika kita guru, kita ke sekolah aja dan lain sebagainya. Ketika kita seorang ekonomi, kita berhadapan dengan komputer. Tapi ketika kita melayani Tuhan, siapa yang kita hadapi? Manusia. Manusia berhadapan dengan manusia yang tak bisa disetel pemikirannya, yang tak bisa diatur pola pikirnya, yang tak bisa dipaksa kemauannya. Itu yang kita hadapi. Tapi ada sukacita di balik semua itu. Tuhan panggil kita melayani Dia untuk menjadi apa yang Tuhan mau. Jadi begitu juga buat adik-adik ini. Kelak apapun nanti cita-citamu, jadikan itu tempatmu memuji dan melayani Dia. Jadikan itu Allahmu, bersyukur dan memberikan yang terbaik kepadamu. Jadi kalau kita pahami ya buat adik-adik kita yang terkasih, perumpamaan tentang biji sesawi, biji
biji yang paling kecil tetapi akhirnya bisa menjadi pohon yang paling besar. Demikian hidup manusia. Jadi hidup itu bukan awalnya yang penting, tapi proses dan akhir dari tujuan hidup. Kau untuk apa hidup? Banyak manusia yang tidak tahu untuk apa dia hidup. Banyak manusia yang menjalani hidupnya yang jalannya aja. Yang penting aku makan, yang penting aku minum, yang penting aku main HP, yang penting aku main game, yang penting aku tidur, baru tidur lagi. Diulang setiap hari. Tak tahu dia apa arti hidup. Tapi hari ini Tuhan mau katakan, hai adik-adik yang terkasih, milikilah hidup yang mau menjadi tempat bagi orang lain. Tuhan beri kamu dua telinga. Mari lebih banyak mendengar daripada berbicara. Jadi Tuhan mau telinga kita ini benar-benar bisa menjadi tempat untuk dengar curhatan teman, untuk dengar cerita mama, untuk dengar cerita papa, untuk dengar firman yang disampaikan yang pendeta dan kakak-kakak GSM yang selama ini. Jadi Tuhan mau memakai kita menjadi anaknya yang benar-benar hidup menjadi berkat bagi orang lain. Yang pertama. Yang kedua, dia juga berkata perumpamaan tentang ragi. Pernah lihat ragi kan? Pernah makan tempe? Pernah makan kesukaan ikan? 2T, tempe dan tahu. Tempe itu kan awalnya berasal dari kacang kedelai atau kacang kedelai? Kacang kedelai ya. Lalu dia ditaburi lah di situ ragi. Jadi ragi itulah yang mempersatukan kacang-kacang itu. Sudah lagi difermentasi, sudah bagus hasilnya, itulah bisa kita makan. Enak sekali. Ternyata kegunaan ragi itu untuk mempersatukan kacang-kacang tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk membuat kacang-kacang itu bersatu dan menjadi sebuah fermentasi. Jadi ketika hidup kita pun yang Tuhan kehendaki begitu. Hidupmu harus mempersatukan orang-orang yang ada di sekitarmu. Siapa tadi di sini yang marah dengan mamanya? Siapa tadi yang marah sama papanya ketika disuruh untuk duduk manis mendengar firman Tuhan dan sekolah minggu? Aduh mak, bosan sekolah minggunya online mulu. Sabar dulu, kan masih koronces. Nanti kalau udah pulang si koronces, nanti kita datang kembali berjumpa kembali dengan Inang dan kakak GSM di gereja Akademi Citra Raya. Jadi tadi yang marah, nanti minta maaf sama papa mama. Tadi yang kesal karena nggak bisa ke gereja harus online sekolah minggu di rumah, juga tidak boleh marah. Tuhan berkata hidupmu harus mempersatukan orang-orang di sekitarmu. Jadi buat adik-adik kita, jadilah seperti biji sesawi dan jadilah seperti ragi. Itu yang Tuhan kehendaki dari kita. Oleh karena itu, mari katakan kepada dirinya, Tuhanku begitu baik, maka aku pun harus menjadi orang yang baik. Nah, kita punya tugas. Nanti setelah ibadah ini kerjakan tugasnya. Nanti kasih ke kakak GSM. Nanti kakak GSM akan kasih ke Inang. Tugasnya gambarkan sebuah pohon yang besar dan berikan penjelasan tentang pohon itu. Namanya apa? Dan untuk apa kamu menggambar pohon itu? Pasti punya alasan. Misalnya gambar pohon pisang. Dari daun pisang itu Inang bisa jadi lampek dan lain sebagainya. Nanti kan berguna untuk mama bisa dari duit dan lain sebagainya kan. Jadi Inang mau ada di Inang pilih satu pohon yang ada di benakmu hari ini, gambarkan itu dan buat mengapa engkau memilih pohon itu. Oke, Inang ulang. Gambarkan sebuah pohon yang ada di benakmu, pohon kelapa, pohon pisang, pohon mangga, pohon jambu, pohon apa lagi pokoknya. Gambar itu di sebuah kertas yang cantik. Lalu kirim ke kakak GSM dan sebutkan mengapa engkau memilih pohon itu. Karena hidupmu adalah sebuah perjalanan. Engkau akan mencapainya sesuai dengan apa yang kau pikirkan. Oleh karena dari Inang, berbahagialah kau ketika hidupmu menjadi pendamai, pemersatu, dan menjadi tempat bagi orang lain di sekitarmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu di hari Minggu ini. Saya boleh bersyukur Tuhan bisa bertemu kepada anak-anak sekolah minggu Akademi Citra Raya. Tuhan,
Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kau ingatkan kami untuk menjadi pembawa damai, pemersatu tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah Tuhan pakai kami anak-anak menjadi seperti apa yang Kau mau. Tuhan, kami memiliki kerinduan untuk bersekutu bersama-sama dengan kita di sekolah minggu dan para hamba Tuhan di gereja Citra Raya. Namun apa yang terjadi Tuhan, corona masih berada di negara kami, terkhusus Tuhan di Citra Raya ini. Tuhan, yang boleh kami, berikan kami Tuhan kesabaran, berlalukan Tuhan semua ini. Cepatlah Tuhan corona kembali ke tempatnya. Sirnalah Tuhan dari dunia ini. Dan ketika pun jika memang corona masih berada di sekitar kami, biarlah kami bisa bernamai, tetapi kami bisa memuji memuliakan nama Tuhan bersama dengan anak-anak. Saya percaya dalammu ada harapan, dalammu juga ada sukacita. Dan akan doa kami Tuhan dalam kami yang kudus yang berulang mengucap syukur. Amin. Salam. Nah, adik-adik, sekarang kita akan melakukan persembahan. Persembahannya ditaruh di tangan kanan. Kalau udah, kita akan melanjutkan pujian di tangan tunanetra. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dan segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nah, adik-adik, demikian ibadah kita untuk minggu ini. Jangan lupa minggu depan ditonton lagi ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus